Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. This video, insya Allah aku ingin membahas mengenai bagaimana caranya untuk menjadi volunteer. Teman-teman kepo nggak sih? Setiap kali aku upload em, status, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram, itu pasti semuanya seputar volunteer gitu. Dan volunteer ini yang aku ikutin ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada juga yang di bidang sosial gitu. Karena aku senang banget dengan dua hal ini gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mulai dari ontologinya. Sebetulnya apa sih itu volunteer? Gitu. Nah, volunteer itu merupakan orang yang dengan sukarela mengeluarkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk melakukan sesuatu tanpa diberikan apa-apa gitu. Jadi kita melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan gitu. Namun di sisi lain ada juga volunteer yang dibayar gitu ya atau paid internship gitu. Seperti itu. Cuman kebanyakan yang bersifat volunteer itu tidak dibayar gitu dan kita harus sukarela. Karena ada beberapa tujuan dari adanya volunteer ini. Sebetulnya ini kembali lagi ke niat teman-teman, tapi sejauh ini aku menyimpulkan ada beberapa tujuan diadakannya volunteer ini. Yang pertama yaitu ruang bagi kita untuk mencari pengalaman gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ada pengalaman, karena pengalaman itu guru terbaik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak ada pengalaman, otomatis kita kemungkinan nggak bisa apa-apa gitu ya. Akan jauh tertinggal dari yang lainnya gitu. Makanya adanya volunteer ini dapat kita manfaatkan untuk mencari pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk volunteer itu untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara gitu. Nah, volunteer ini juga cakupannya sebetulnya luas ya gitu. Kadang mungkin kita mengira ikut volunteer dari komunitas kecil itu tidak terlalu berdampak. Padahal teman-teman, em, sesedikit apapun atau sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak akan tahu ya seberdampak apa gitu. Bisa jadi justru tindakan kecil yang kita lakukan itu justru berdampak bagi halayak luas gitu atau halayak ramai. Jadi kita tidak usah berkecil hati ketika memulainya dengan mengikuti volunteer komunitas yang masih kecil gitu. Yang ketiga, mengikuti volunteer itu membuat kita sadar kalau banyak banget masalah yang terjadi di sekitar kita, gitu. Dimulai dari isu pendidikannya, guru yang mungkin em, gajinya tuh tidak terlalu besar gitu. Kita baru tahu misalkan karena ikut volunteer. Terus yang kedua, dengan ikut volunteer kita jadi aware gitu. Oh, ternyata di lingkungan kita itu masih banyak sampah. Terus orang-orang juga ternyata kurang aware terhadap sampah itu gitu. Oh, ternyata jika kita bandingkan di negara kita dan negara em, luar gitu ya, sampah itu bisa dijadikan uang gitu. Entah itu dengan cara dikelola atau dengan cara ketika kita mengeluarkan sampah, maka kita harus membayar sebesar sampah itu dikeluarkan. Nah, ada negara yang udah maju sampai sana. Kita tidak akan tahu nih kalau misalkan kita tidak bersosialisasi. Nah, jadi tujuan volunteer ini juga salah satunya itu untuk menjadi ajang kita bersosialisasi, berdiskusi, dan mencari teman-teman baru yang bisa membantu kita untuk self improvement. Itu tujuan volunteer. Nah, selain dari yang aku sebutkan tadi, sebetulnya masih banyak banget tujuan kita ikut volunteer atau tujuan diadakannya volunteer itu sendiri. Ini kembali lagi ke komunitas dan diri kita, gitu. Diri kita yang mengikuti dan komunitas atau organisasi yang mengadakannya. Nah, kemudian sebetulnya volunteer itu seperti apa sih? Ada apa aja jenis-jenis volunteer itu? Gitu. Nah, yang pertama, volunteer ini dapat bergerak di bidang pendidikan. Misalnya, kegiatan yang diadakannya itu seperti kita mengajar, memberikan edukasi, baik itu tentang edukasi umum maupun edukasi yang lebih spesifik. Kalau umum misalkan tentang teori pelajaran gitu, atau kalau misalkan lebih spesifik contohnya
kita mengedukasi masyarakat atau siswa, mahasiswa untuk peduli dengan sekitar gitu, khususnya sampah gitu. Terus selain itu ada beberapa juga kegiatan lain selain mengajar gitu. Pendidikan itu bisa saja kita mungkin mengadakan em, webinar atau mungkin kalau melihat dari jurusan aku, tasawuf dan psikoterapi, kita mungkin bisa menjadi terapis juga di bidang pendidikannya gitu. Kita melihat sejauh mana minat dan bakat siswa-siswa gitu. Atau misalkan kenapa sih mahasiswa itu malas dan kita em, apa ya, membentuk suatu kebiasaan di sekolah itu. Nah, itu juga bisa menjadi kegiatan yang diadakan di bidang pendidikan gitu. Yang keduanya, jenis-jenis volunteer itu yaitu sosial. Nah, kalau sosial biasanya ini berhubungan dengan kita melakukan galang dana, kemudian pendistribusian dananya apakah ke panti asuhan atau justru ke yatim duafa atau ke siapa gitu. Nah, yang ketiganya lingkungan. Kalau lingkungan ini lebih kepada apa ya? Sebetulnya aku masih jarang ikut volunteer ini dan sekarang lagi tertarik-tertariknya cuma belum ada kesempatan buat ikut. Salah satunya mungkin kayak tadi contohnya sampah gitu ya. Kita belajar bagaimana cara mengelola sampah, terus juga apa ya namanya? Mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang gitu. Terus kemudian masih banyak lagi gitu ya, yang belum kita sadari mungkin ya, dan ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah terjun ke komunitas yang mengadakan volunteer itu, atau kita bisa riset dulu nih, mungkin kita bukan tipe orang yang misalnya ikut kegiatan di orang lain, tapi kita tipe orang yang suka mengadakan kegiatan sendiri. Nah, kita bisa riset nih, bisa cari dulu informasinya. Misalkan kalau mahasiswa mungkin di Google atau di Google Scholar gitu ya, yang lebih ilmiah. Nah, bisa kita cari apa saja sih masalah yang banyak muncul di sekitar kita yang bersangkut paut dengan lingkungan gitu. Nah, yang keempat, ekonomi. Mungkin ini lebih ke kayak misalnya membantu UMKM, mempromosikan jualannya, atau misal em, membantu mendanai gitu, dan lain sebagainya gitu. Tapi sebagai volunteer, tentunya kita tidak bisa sendiri mungkin ya untuk mendanai seperti tadi. Kita butuh suatu komunitas yang ya sebagai wadah kita gitu. Nah, kemudian sebenarnya hanya saja kita akan bahas sampai sana. Nah, kenapa sih kita harus ikut volunteer sebenarnya gitu? Yang pertama, tadi seperti sudah di spoiler, kamu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Nah, pengalaman volunteer ini jarang kita dapatkan di ruangan kelas gitu. Kita dapat belajar menjadi seorang panitia seperti apa, kemudian menjadi seorang pendidik seperti apa, menjadi seorang yang em, terjun di masyarakat itu seperti apa. Nah, yang kedua, yaitu membuat kamu lebih peka lagi terhadap apa yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Seperti halnya sekarang sedang gencar-gencarnya nih politik, gitu ya. Kita akan lebih aware dan lebih peduli lagi, gitu ya, akan masalah yang terjadi di lingkungan kita. Jadi, dengan ikutnya volunteer, kita dapat meningkatkan rasa empati kita terhadap sesuatu, gitu. Baik itu terhadap manusia atau hewan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita belajar peduli dan menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu ya kebaikan mana yang akan menghantarkan kita menuju ke kebaikan-kebaikan yang lain atau ke kesuksesan atau ke kebahagiaan gitu. Jadi jangan berhenti untuk peduli terhadap sekitar, terhadap teman, guru, keluarga, saudara, dan lain-lain. Nah, kemudian kita udah tertarik nih untuk menjadi volunteer. Bagaimana cara kita untuk menjadi volunteer? Yang pertama, tentunya teman-teman harus meluruskan niatnya. Jangan salah niat ya, teman-teman, dapat berpengaruh ke kedepannya gitu. Karena bentuk volunteer itu beda-beda ya sistemnya gitu. Ada yang cuma 1 hari, 2 hari, atau justru berkepanjangan gitu. Kalau misalkan kita niatnya salah,
nanti mungkin kita nggak akan konsisten gitu untuk menjalankannya, bahkan tidak excited seperti di awal gitu ya. Makanya kita harus meluruskan niatnya. Yang kedua, ketahui minat kamu. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali jenis volunteer ya. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian sosial, ekonomi gitu. Nah, kita harus tahu nih minat kita di volunteer yang bergerak di bidang apa. Oh, aku minatnya di bidang ekonomi bisnis misalkan. Makanya aku mencari komunitas yang berorientasi di sana gitu. Atau, oh aku senangnya ngajar, ngajarin anak kecil, terus main sama anak kecil. Oh, berarti aku bergeraknya di bidang pendidikan gitu. Dan lain sebagainya. Pokoknya ketahui minat kamu dulu, baru cari komunitas yang mendukung kamu di bidang itu. Oke, yang ketiga, explore berbagai informasi dari media sosial. Nah, sekarang teknologi semakin canggih, teman-teman, banyak sekali komunitas yang menyediakan kesempatan ruang bagi kita untuk berkembang gitu. Jadi silahkan cari di berbagai komunitas, di berbagai media sosial untuk menemukan komunitas yang tepat gitu. Kemudian yang terakhir coba ikuti gitu. Jadi kita tidak akan tahu rasanya bagaimana menjadi volunteer sebelum kita ikut terjun ke volunteer tersebut. Makanya jangan ragu untuk coba gitu. Nah, kemudian rekomendasikan beberapa komunitas yang bisa mendukung teman-teman untuk, maju gitu ya, terkhusus di bidang pendidikan. Jadi saat ini aku mengikuti beberapa volunteer, di antaranya itu yang pertama, Laskar Kreativitas, aku ikut di sana, komunitas ini tuh bergerak di bidang pendidikan gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di bidang pendidikan, boleh coba masuk komunitas ini. Yang kedua, Sekolah Ulin Bandung, ini masih satu yayasan, masih di bawah naungan yang sama. Kalau Sekolah Ulin Bandung ini lebih ke memberikan kita kesempatan untuk menjadi volunteer, mmm, apa ya, seperti kita ngajar ke anak-anak, tapi ngajarnya itu bukan ngajar yang formal, tapi yang ngajar sambil bermain gitu. Jadi, kita dibawa santai aja ketika di sana gitu. Tetapi tetap aja meskipun temanya bermain gitu, tetap ada pelajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak. Entah itu mengajarkan motorik halus atau motorik kasar gitu ya, atau mungkin, lebih kepada mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam, menjauhi gadget, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini, lebih ke volunteer yang, pengabdian gitu ya. Jadi kita ikut atau daftar volunteer ini, kemudian ada waktu di mana kita pengabdian, yaitu sekitar, 20 hari atau 15 hari, tergantung bagaimana panitia menyelenggarakannya. Nah, kalau yang aku ikutin dulu itu 20 hari, gitu. Dan asik banget volunteer-nya. Teman-teman kalau misalkan kepo dengan volunteer yang satu ini, next time aku, ceritakan di video khusus. Nah, yang keempatnya, ini gemar Quran. Nah, kalau komunitas ini lebih kepada komunitas yang bergerak di bidang Al-Quran itu atau yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Nah, kalau komunitas yang satu ini sebetulnya lebih kepada kita menjadi anggota komunitas itu gitu. Dan seperti halnya biasa kita menjadi volunteer gitu. Jadi masuk jadi anggota atau pengurus di sana tidak akan dibayar gitu. Tapi insya Allah kita mendapatkan pahala sebagai balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian apakah ikut volunteer dibayar atau membayar? Nah, sebetulnya ini tergantung kepada, volunteer yang teman-teman ikutin, gitu. Kalau misalkan, bentuk volunteer-nya itu seperti pengabdian yang tadi GKK atau Gerakan Kampung Al-Quran, itu biasanya kita yang membayar. Membayarnya untuk apa? Untuk transportasi, untuk tempat tinggal, untuk, makan selama di sana, dan untuk kebutuhan lainnya, gitu. Merchandise atau, hal lain, gitu. Nah, itu volunteer yang contohnya yang berbayar, gitu, atau kita yang membayar. Nah, ada juga volunteer yang dibayar.
Nah, kalau yang di sekolah ULIN, sebetulnya itu kita volunteer ada apresiasi fee-nya gitu. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi itu kita yang dibayar gitu. Nah, selain itu pastinya banyak juga volunteer yang membiarkan kita dibayar atau membiarkan kita yang membayar gitu ya. Jadi kembali lagi ke jenis komunitas atau organisasi yang menyelenggarakannya gitu. Jadi teman-teman sebelum nanti daftar, cek dulu gitu ya akan ada guidebook-nya, teman-teman boleh baca guidebook-nya. Apakah ini, kita yang membayar ataukah kita yang dibayar, atau bagaimana, gitu. Oke, mungkin itu aja sharing kita kali ini yang membahas mengenai how to being a volunteer. Bagaimana caranya kita menjadi volunteer. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.